Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta ayah bundanya juga Bapak Ibu guru di MI Al-Karim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana PTS-nya? Semoga hasilnya memuaskan ya. Ibu yakin anak-anak sudah berusaha sekuat tenaga. Sebelum PTS, kita telah belajar mengenai Microsoft Word, yaitu salah satu aplikasi pengolah kata yang saat ini paling banyak digunakan oleh orang di dunia. Pengolah kata yang paling tenar saat ini yang dimiliki oleh Microsoft Office. Setelah kita tahu bagaimana cara membuka Microsoft Word dan juga apa itu Microsoft Word, kali ini kita akan belajar cara mengolah tulisan di WordPad. Di Microsoft Word. Mengolah tulisan di Microsoft Word itu sebenarnya sama seperti sebelumnya, yaitu di WordPad. Kita tinggal mengetikkan saja. Tapi ada beberapa perintah yang lebih memudahkan kita ketika kita mengolah sebuah tulisan. Perintah pertama untuk memudahkan kita dalam mengolah tulisan di Microsoft Word dan sering digunakan banyak orang adalah perintah copy. Jika anak-anak membuka Microsoft Word, perintah copy ini terdapat di tab Home, ada di bagian Home ya, di bagian kiri. Jadi ada di bagian kiri atas, coba dilihat tidak terlalu pojok, di situ ada perintah copy. Ikonnya seperti itu, ada kertas bertumpuk dua. Kenapa ada kertas bertumpuk dua? Copy itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti salin atau digandakan, menyalin atau menggandakan. Misalnya saja anak-anak disuruh ayah ibunya atau ada tugas memfotokopi. Nah, kalau anak-anak pergi ke tukang fotokopi, maka kertas yang awalnya anak-anak punya satu itu bisa menjadi banyak sekali karena digandakan sama abang-abang fotokopinya. Nah, jadi di sini perintahnya juga sama. Copy ini digunakan untuk menyalin atau menggandakan teks. Ketika kita memerlukan di halaman 1 ada beberapa teks yang mirip atau sama dengan di halaman berikutnya atau di file yang lain, di file Microsoft Word yang lain, kita tidak perlu mengetik ulang, tapi kita tinggal mengkopinya. Caranya bagaimana? Yang pertama, blok teks yang akan digandakan. Di blok teksnya pakai menggunakan kursor. Kemudian, klik icon copy pada home. Setelah di blok, lalu pindahkan kursor ke icon copy. Seperti gambar yang ada di depan anak-anak. Kemudian, setelah itu, pindahkan kursor ke tempat yang kita inginkan di mana tulisan itu akan di-copy. Kemudian agar pindah tulisan yang ingin kita gandakan itu pindah ke tempat tersebut, kita klik paste. Klik paste ini juga ada di pojok kiri atas di bagian tab home. Perintah berikutnya yaitu cut. Di dalam bahasa Indonesia, cut berarti memotong. Maka icon dari cut itu gunting karena fungsinya yaitu memotong, digunakan untuk memotong teks. Misalnya kita akan memindahkan paragraf 1 menjadi paragraf ke-7. Paragraf 1-nya jadi hilang, tapi tulisan itu pindah ke paragraf 7. Maka kita menggunakan icon cut. Langkahnya, blok teks yang akan dipotong, misalnya paragraf 1 kita blok. Kemudian setelah diblok, klik icon cut pada home. Kalau anak-anak tahu, icon cut ini ada di sebelahnya icon copy. Ketika sudah diklik icon cut, maka kita letakkan kursor pada tempat yang kita inginkan. Misalnya contoh tadi di paragraf 7, berarti diletakkan di paragraf 7. Setelah itu, kita klik icon paste yang ada juga di sebelahnya icon cut. Jadi ketika kita menggunakan perintah copy dan juga perintah cut itu tidak lepas dari yang namanya perintah paste.
Apa itu perintah paste? Paste atau paste, kalau dibacanya ya paste biasanya. Copy, cut, paste. Cut, copy, paste. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Inggris ini terbaca paste. Paste digunakan untuk menempel teks yang telah di-copy atau di-cut. Makanya lambang dari paste, icon dari paste itu sebuah papan dada dan juga sebuah kertas yang siap ditempel ke papan dada tersebut. Karena paste itu artinya menempel. Langkahnya seperti awal tadi, copy dan cut. Di blok dulu teks yang ingin di copy atau di cut, disalin atau dipotong. Kemudian klik icon copy ataupun icon cut tergantung kebutuhan kita. Kemudian letakkan kursor pada tempat yang diinginkan, baru kita klik icon paste. Selain menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan di sebelumnya, copy, cut, dan paste itu bisa menggunakan cara cepat menggunakan keyboard tanpa harus mengeklik ikonnya. Copy bisa menggunakan keyboard, tombol kontrol, dan juga tombol huruf C secara bersamaan. Coba dilihat lingkaran merah itu tombol kontrol, kemudian di lingkaran kuning ada huruf C. Huruf X, C, dan V itu berurutan. C untuk copy, X untuk cut, dan paste, dan V untuk paste. Tiga-tiganya bisa digunakan untuk perintah copy, cut, dan paste. Saya ulangi lagi, ibu ulangi lagi. Copy itu menggunakan huruf C, cut menggunakan huruf X, dan paste menggunakan huruf V. Digunakan dengan menekan bersamaan tombol kontrol yang ada di pojok kiri bawah di keyboard komputer masing-masing. Ini juga berlaku untuk laptop dan PC lainnya, notebook, dan lain-lain. Ya. Jika anak-anak ada PC di rumah, silahkan dicoba deh, coba nulis namaku Ahmad. Kemudian di blok Ctrl copy, pindahkan kursor ke bawahnya, Ctrl V, maka tulisanmu akan berubah jadi 2. Kemudian nama saya Ahmad di blok lagi, di Ctrl X, kemudian pindahkan kursor ke tempat yang kamu inginkan, maka tulisan kamu itu tadi akan berpindah ke tempat tersebut. Tuh, ya. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.